Stick Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ali Jabang Bayi. Saat ini saya ada di peternakan ikan koi. Bukanlah sapi lah bro, jelas dari wujudnya ini sapi. Kita ada di Setia Farm, di mana ini merupakan peternakan sapi yang mungkin menginspirasi banyak sekali anak muda, karena ownernya Mas Mawan itu masih muda, masih 23 tahun, mengawali dari SMA. Banyak cerita tentang beliau jatuh bangun, ditekan, kemudian memilih harus seperti apa, itu banyak di situ, dan akhirnya beliau masih eksis sampai hari ini. Dan kamu lihat bro, sapinya banyak sekali bro. Peluangnya gede banget mas, kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, wes lah ya Allah, buka nota jebret tutup, buka nota jebret tutup, labanya gede banget. Itu cuma ngomongin enaknya ya mas ya, Enaknya dulu labanya. ya. Ketika saya menawarkan ternak dengan jumlah 10 gitu, mintanya 100 mas. Sehari kita bisa motong 10 ekor, Jadi 20 juta laba lo ya. laba. Berarti 1 bulan dapat 120 juta. Nah, tanpa sekolah 60 juta. ngapain Oh, iya. itu? Wih. Nanti Pak Riso jadi reinkarnasi dari Raymond dan Grandong gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ali Jabang Bayi dan seorang narasumber peternak muda dari Purworejo. Kalau di belakang sudah ada sapi-sapi, berarti kita lagi ada di mall. Mallnya para sapi maksudnya. Mallnya para sapi itu memanjakan sapi-sapi. Karena kata narasumber sebelah saya ada Mas Hermawan Setia Farm, ini merawat sapi di situ tidak kayak merawat sapi pada biasanya mas ya. Karena butuh kasih sayang dan macam-macam. Nah kali ini Mas Hermawan Setia Farm sudah ada di samping kiri saya. Mas, apa kabar mas? Alhamdulillah baik mas. Sehat mas ya? Pangestunipun sakuntri. Penjualan masih lancar? Alhamdulillah lancar saya. Pandemi nggak ngaruh mas ya? Alhamdulillah malah naik 2 kali lipat mas. Ya, aku tak jadi nggak semudah itu ya. Banyak cerita yang sebelumnya kita ngobrol sama Mas Hermawan itu bermandikan keringat, terus mandi pengalaman. Bahkan sempat saya baca di salah satu berita online tuh sempat rugi ratusan juta mas ya. Iya. Sing rugi-rugi lah diketok. Jangan orang mas. Mas ya. Menakutkan. Oh jangan menakutkan. Ya motivasi itu harus nyari yang baik-baik, yang Nampakkan surganya terlebih dahulu. ya. Mas Hermawan masih usia 23. 23. Kenapa mas memilih untuk jadi apa sih mas sebutannya mas? Peternak. Peternak ya sobat? Iya. Peternak sapi. Oke, mungkin biar lebih akrab ya kepada teman-teman stick lover gitu. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Setio Hermawan, kerap dipanggil Hermawan, Mawan juga bebas. Pendidikan terakhir saya adalah sarjana keperawatan mas. Nggak nyambung ya. Berarti kita kan ngobrolin skincare aja mas? Oke, nggak usah ke keperawatannya, kita nyambung ke sapinya. Karena passion setiap individu berbeda ya mas. Betul. Nah, kembali lagi ke sapi. Pada dasarnya ketika kita memancing ikan dalam satu kolam sejumlah 100 ikan mas. Kira-kira kalau saya bisnis kekinian apa ya mas ya? Misal yang lagi Coffee shop. shop kayak gitu. Segala online shop lah ya mas ya. Iya. Di dalam satu kolam luas 10 meter persegi ada 100 biji ikan, 100 ekor ikan ya mas ya. 100 peluang. Kira-kira ya? kalau saya berbisnis yang kekinian, yang mancing banyak nggak mas? Banyak jelas, karena semua tertarik ke situ. Karena tertarik ke situ. Nah, kembali lagi ke sapi. Saya mempunyai kolam seluas 10 meter persegi, ada 100 ekor ikan. Iya. Saya berbisnis sapi. Kira-kira yang mancing di dalam kolam itu ada berapa orang mas? Untuk saat ini di era sekarang ini? 1-2 orang. 1-2 orang, 3 orang. Berarti ada peluang banyak, kesempatan untuk mendapatkan ikan lebih banyak ikan. banyak. Nah, mungkin bisa dibilang kata-kata teman peternak itu peternak milenial yang berbau kotor, bau, tidak ada gengsinya itu. Gaya memang sulit mas, tapi ekonomi elit. Nah itu untuk teman-teman semua yang memang sampai sekarang ini masih bingung dengan yang namanya peluang usaha. Harus bagaimana sih saya bisa memfilter yang bagus, yang tepat, dan yang memberikan manfaat serta keuntungan untuk kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah kembali lagi ke sapi mas. Nah untuk saat ini memang tujuan kami kenapa kok masih eksis gitu ya mas di sapi, karena permintaannya tidak ada batasan.
banyak banget mas. Tiap orang suka, Nah, banyak ini orang suka sapi. warung steak yang dimasak apa mas? Yang dimasak adalah Daging. daging, masak Nah, kangkung. masak kangkung. Ini warung kangkung ya. Kebutuhan sehari untuk warung steak sendiri satu kota gitu, saya yakin lebih dari 3 ton kalau nggak salah. 3. ya, lebih dari itu mungkin ya mas ya. Artinya kalau kita menguasai dalam satu sektor atau kota saja, Itu baru satu bisnis mas ya. iya, satu warung ya. satu warung itu udah luar biasa sangat ya mas ya. Karena memang peminatnya atau peluang kita cukup tinggi. Nah seperti itu. Kenapa kok saya memilih ini dulu mas? Kok profesi saya belum saya lakukan? Kenapa? Karena memang mungkin di kesempatan ini saya baru diizinkan untuk berbisnis sapi terlebih dahulu. Tapi kan masih ada hubungannya perawat untuk merawat sapi. Ada nggak mas korelasinya ilmunya itu? Kalau ilmunya nggak mungkin lepas mas, pasti Masih ada. ada ya? Cuma Oh, kadang lucu aja ya keperawatan jadi sapi gitu. Lah karena buktinya dengan dipegang oleh Mas Mawan ini harga sapi yang tadinya mungkin standar jadi wow. Iya. Mas boleh kasih info harga tertinggi yang pernah dijual oleh Mas Mawan berapa? Satu ekor sapi? Banyak harga mas. Tertinggi. Tertinggi yang jelas di atas 100 ya. Satu ekor. Karena Ini memang sapi apa Avanza? Agia saya nganyar gue ya. Ya akhirnya milih sapi. Oke, karena tadi quote yang disampaikan bergaya sulit, ekonomi elit. Ya. Saat jadi iso bergaya loh Mas. Cuma dia nggak mau bergaya, ya kan? Kalau malam kan nggak ke kandang sapi juga tuh Mas? malam kita tetap ke customer juga sih mas. Karena keseharian kita adalah melayani customer. Untuk lingkungan kandang, koordinasi sama penanggung jawab kita sudah ada tim sendiri. Oke. Ini wis manajemen udah terbentuk dengan bagusnya. Mengawalnya gimana Mas? Nah, ngomong-ngomong mengawali lagi, berarti kita kembali ke pertanyaan awal mas. Pertanyaan awal. Laki-laki men. Yes. Tidak akan luput dengan yang namanya kebutuhan. Kalau sudah berbicara namanya kebutuhan, kita sudah berpikirnya sangat luas banget mas. Kebetulan awal kenapa saya di sapi adalah saya dilahirkan dari keluarga yang di situ orang tua bapak ibu fokus di dunia perdagangan mas. Jual beli. Jadi satu tuntutan juga bagi kami, saya wajib harus hukumnya untuk berwirausaha juga. Tujuan pertamanya bukan semata-mata kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, itu bukan prioritas bagi kami, tapi sebagaimana kita bisa memperkerjakan orang sebanyak-banyaknya. Jadi lapangan pekerjaan. betul, membuka lapangan pekerjaan, menghidupi orang-orang di sekitar lingkungan yang memang masih membutuhkan pekerjaan. Itu mas, yang pertama. Kenapa kok di sapi? Pertanyaannya. Karena memang tidak boleh ada yang sama dari usaha semua. Orang tua bapak di perikanan misal ya mas ya, ibu di rumah makan atau warung. Bapak gitu. itu udang ya? Bapak iya. Di dunia udang ya? Iya. Ibu warung ya? Ibu warung misal, terus nanti paman, Pak D, terus Bude gitu, ada yang di clothing apa dan lain sebagainya. Keluarga pengusaha tuh. Maksudnya keluarga orang-orang wirausaha. Jadi kesempatan itu teman-teman semua hanya memanfaatkan satu yang namanya peluang ya mas, kembali lagi ke peluang. Bahwasanya ketika saya melihat relasi dari orang tua kami kan sudah sangat luas sekali ya mas ya. Betul. Sebenarnya ibarat kata saya tidak usah usaha pun saya udah bekerja pun bisa hidup. Tapi masa iya laki-laki kayak gitu? Kan nggak mungkin. Nah, peluang sudah ada, relasi sudah ada. Ibarat kata nasi sudah ada, sendok sudah ada, tinggal makan mas. Sendok plastik atau sendok? Nah itu, kita tinggal mengolahnya bagaimana, mau plastik atau mau besi. Nah, kita tawarkan apa yang kita sukai, apa yang kita punyai kepada relasi mereka. Nah kebetulan pada saat itu saya memang seneng banget dengan yang namanya ternak sapi mas. Seneng banget. Passion mungkin, hobinya memang udah ada rasa lah sama sapi itu. Nah, apalagi daerahnya ini mendukung mas ya untuk ternak sapi dan apapun. Populasinya cukup banyak di lingkungan kami mas. Populasinya, dan itu sebagai apa ya, sumber penghasilan juga bagi lingkungan kami sih. Selain pada beternak juga bertani. Itu hampir mayoritas 90% lingkungan kami adalah beternak dan bercocok tanam. Kesempatan itu saya tawarkan sapi-sapi yang saya punya dan mungkin orang-orang lingkungan kami yang punya sapi kepada relasinya orang tua. Nah alhamdulillah respon positif banget lah, udah nggak disangka-sangka. Ketika saya menawarkan ternak dengan jumlah 10 gitu, mintanya 100 mas. Gimana coba? Lebih tinggi permintaan daripada? Iya, lebih tinggi permintaan daripada kebutuhan, ketersediaan yang ada.
saking banyaknya permintaan, langsung berarti PR besar bagi saya adalah saya siapkan jumlah yang lebih banyak lagi kan Mas ya, sesuai dengan permintaan. Dan alhamdulillah respon positifnya adalah ketika sapi itu dipotong, sapi itu dibutuhkan oleh pada customer itu di daerah, pastinya Jawa Barat sana Mas ya, itu sangat memuaskan sekali hasilnya. Dari kualitas, dari produk lokal sini produk Mas. lokal sini. Iya, Jateng DIY. Ini Jawa Barat malah banyak yang ngambil Mas. Konsumen kami kebanyakan adalah Jawa Barat Mas, DKI. Suka dukanya apa sih Mas? Sukanya dulu, motivasi ya, motivasi sukanya. Ya sebenarnya pantangan besar bagi saya ketika mengatakan duka ya Mas ya, karena ketika saya udah mengatakan duka, takutnya nanti teman-teman yang sudah pengen on fire ini ya, sudah powerful pengen beternak, down lagi. Berarti suka dan kurang sukanya. Berarti bukan Tapi duka harus ya? tak utarakan Mas, nggak boleh tak tutup-tutupi, namanya hidup itu satu kesatuan Mas, nggak mungkin kita Sendiri-sendiri ya? iya Paketan ya? cewek sama cowok dipisah nggak mungkin. Jadi namanya rugi dan untung itu sudah satu, bukan rugi untung bukan, tapi rugi untung itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Oke, ngomongin sukanya ya Mas ya? Sukanya dulu dong. Duh, enak banget ini. Enak. Ngomongin sukanya, yaitu adalah tadi peluang untuk lebih luas, peluang kita dalam usaha sapi itu tidak ada batasan Mas, banyak banget. Karena sempat saya membaca, sempat saya juga diskusi Mas kepada orang yang mempunyai kekuasaan mungkin ya, orang yang mempunyai peta sapi di Indonesia itu, kalau jumlah sapi, populasi sapi di Indonesia kalau dimanfaatkan, kalau dikonsumsi itu nggak nyampe sebulan punah Mas. Oh, Karena nggak balance antara permintaan dan kesediaan. kebutuhan sama populasi yang ada. Oh. Jadi untuk menstabilkan hal tersebut kita harus impor daging dari Australia, dari India. Makanya ada impor Mas ya? Iya, itu untuk menstabilkan harga daging sapi dan untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Jadi nggak balance. Nah, dari pernyataan tersebut berarti ada peluang besar lagi bagi saya ketika mungkin kebutuhan sapi di, nggak usah jauh-jauh Indonesia Mas, nanti Jawa takutnya Tengah ya? di kota saja ya Mas ya. Ini kota Purworejo. Sehari misal kota Purworejo kebutuhan dagingnya adalah 100 ton. Sekarang kita visit yuk Mas yuk, kita cek datanya lapangan. Apakah di Purworejo ada 1000 ekor sapi siap potong per harinya? Misal, per bulannya atau per tahunnya? Nggak mungkin. Itu sudah circle-nya pasti muter. Dari DIY masuk ke Purworejo, dari Magelang, dari Jawa Timur, pokoknya sudah muter semua. Nah, artinya apa? Sebenarnya kesukaan saya di situ ketika banyak rintangan ya. Rintangan itu sangat seneng banget. Peluangnya gede banget Mas. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, wes lah ya Allah. Buka nota jebret tutup, buka nota jebret tutup. Labanya gede banget. Itu cuma ngomongin enaknya ya Mas ya. Enaknya dulu ya. Labanya luar biasa. Labanya ngeri loh. Misal. Karena kabarnya Mas Mawan ini labanya itu melebihi APBD Mas. Amin. Jangan gitu Mas. Amin. Amin ya Allah. Diamini kan Ini belum. ngomongin enaknya tanpa resiko ya Mas ya. Tanpa resiko dulu. Anggaplah kita mendapatkan laba yang umum banget, wajar banget. 1 ekor sapi 2 juta kan wajar. Masih dengan gampang ya iya, dicari ya. 20 juta laba 2 juta. Logis ya. Logis. Nalar. Satu sapi kan. Satu sapi. Sehari kita bisa motong 10 ekor. Jadi 20 juta. laba loh ya. Laba. Berarti 1 bulan dapat 120 juta. Nah, tanpa sekolah. 60 juta. Ngapain iya. itu? Wih. Dia sekolah Mas. Maksudnya tanpa berpikir, tanpa resiko kayak gitu. Itu yang ngapain? paling mudah ya. Itu mudahnya hitung-hitungannya kayak Tanpa gitu. dirawat macam-macam. Tanpa dirawat. Kamu beli, Potong. pulaan, beli potong jual. Beli potong jual, beli potong jual. Itu ngomongin jeleknya 2 juta Mas. Ya. Misal. Nah, ini ngomongin dukanya. Ya. Sapi paket itu ya? adalah makhluk ya Mas ya. Tidak bisa kita memaksakan, tidak bisa kita timbun seperti layaknya minyak goreng, mohon maaf. Oh iya. Harga 15 kita jual 20 nggak bisa. Bisa minyak goreng. Nah, namanya makhluk, hari ini 10 bisa jadi esok hari jadi 5. Hari ini 10 bisa jadi esok hari jadi 20. Kan nggak tahu Mas. Kadang memang saya beli sapi dengan harga yang murah banget menurut saya. Dipotong jebret rugi. Ada aja. Faktornya apa ya? Mungkin bisa head stress, mungkin bisa ABC dan lain banyak banget. Ini faktor yang harus dipelajari ketika mau Nah, bikin ini sapi adalah ya? proses yang cukup panjang. Ini adalah lika-liku seorang peternak atau seorang yang suka dengan sapi. Sapi. Kadang juga pernah Mas beli sapi yang menurut kami sudah mahal banget. Pol mahal.
tapi dipotong kok malah untung. Jadi istilahnya kali ini kita bermain dengan yang namanya nyawa makhluk, bukan properti, bukan barang yang kita timbun selama-lamanya. Harga akan naik, barang akan stop, nggak berkurang kan, nggak naik, nggak berkurang atau nggak tumbuh gitu loh. Tapi lain dengan sapi mas, kadang namanya head stress bisa hilang dagingnya, susu dan lain sebagainya, kadang namanya nyaman bisa naik. Artinya hal tersebut harus kita kuasai dalam proses yang cukup lama, panjang. Nah, kembali lagi tadi kita ngomongin untung banyak kayak gitu, itu semua jangan diambil di situ, tapi harus ada proses yang harus kita kuasai, harus ada tenaga yang harus kita bayar setiap bulannya, harus ada pakan yang setiap hari kita cari. Ya, itu cost semua ya. Nah, ujung-ujungnya nanti akan balance juga, akan seimbang dengan kebutuhan kita. Yang jelas pokok prinsipnya kita adalah bagaimana setiap bulannya, setiap harinya kita bisa memberikan penghidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar sih mas, bukan mencari laba sebanyak-banyaknya gitu, bukan. Kalau seperti itu tujuannya, ngapain ke sapi mas? Jual beli tanah beres mas ya? Jual beli tanah beres, trending beres, tidak rugi ya. Oke, dukanya, karena kabarnya yang saya baca Mas Mawan ini pernah rugi sampai ratusan juta. Iya, sekarang karena seekor sapi itu untuk layak dipotong saat ini sapi jantan dengan harga 30 juta mas, bobot 600 kilo. 600 kilo. 30 bobot juta, hidup ya? Bobot hidup. 30 juta. Ketika memang kita belum diberikan rezeki atau diberikan teguran, sapi dengan harga 30 juta mati, masa dikonsumsi enggak tuh mas? Tetap tak kubur. Iya. Bedanya kalau itu adalah makhluk hidup, ketika hidup mati itu nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh dikonsumsi. Karena haram bagi haram. Kami ya. Oke, baik. Mau nggak mau harus dikubur, harus kita ikhlaskan. Ruginya karena mati sapinya. Iya, karena kecerobohan, kelalaian, ketidaktahuan, dan ya karena kita fokusnya pada laba, profit terus mas. Saat itu ya? Saat itu. Oke. Jadi sekolahnya di sini menurut Mas Mawani ya? Ya itu mahal, satu S1 lulus loh ya kan. Di sini lah letak sekolahnya Mas Mawani itu ketika mengalami kerugian bagi dia adalah sebuah ya pendidikannya di situ mas. Motivasi toh mas. Saya sendiri memang beranggapan bahwasanya tidak ada seorang sukses tanpa belajar. Ya, sekarang kembali lagi ke belajar, nggak ada belajar gratis mas. Maupun itu di beasiswa, maupun itu sudah ditanggung sama yang namanya pemerintah, namanya belajar masa nggak ngekos. Iya. Makan nggak, kebutuhan mandi, makan, buku, pulsa, kendaraan, bensin. Paling nggak 1 bulan kita harus mengeluarkan yang namanya nilai mata uang tukar untuk kebutuhan kita sendiri minimal 1 juta. Sama halnya dengan belajar. Saya sapi kok tiba-tiba untung, ya itu udah mustahil. Semua orang pasti akan menganggap sapi itu menguntungkan dan semua orang akan berbisnis sapi. Tapi karena saat ini memang kembali lagi ke peluangnya cukup tinggi, saingannya tidak ada, memang resikonya cukup berat banget mas. Nah, saya senang dengan resiko yang berat. Resiko itu jadi sahabatnya Mas Mawan. Ya, udah jadi istri kedua malah resiko mas. Oh, istri pertama sudah. Hampir mas ya. Hampir ya Allah. Besok Mas Mawan nikah ini kabarnya mau ada doorpass 1 ekor sapi di undangan pernikahannya. Baru belum ada loh mas, masih ide loh ya. Nah kemudian akhirnya setelah mengalami kerugian, apa yang didapat mas? Yang didapatkan adalah strategi atau apa? Pertama kali adalah pelajaran berharga mas, ilmu. Pelajarannya? Nah kita ujian anggaplah, kita remedi ya mas. Remedi. Wah, itu. Jadi kita harus melangkah atau mundur. Kalau kita melangkah, kita akan mendapatkan 2 peluang, berhasil atau gagal lagi. Kalau kita mundur, kita cuma mendapatkan peluang, gagal dan rugi udah. Karena kita rugi tadi, kita udah gagal, udah nggak mau. DO ya? Sia-sia dan gagal, sama saja mas. Akhirnya saya ulang lagi, saya kuasai dulu. Sebenarnya yang membuat saya jatuh rugi itu apa sih? Tapi itu bukan soal laba mas, tapi soal ya ikatan daripada yang punya sama sapinya. Ketika saya memang kondisi saat ini kemerungsung, pikiran kemana-mana, skripsi misalnya mas ya, A, B, C, D, F, G, tuntutan, hafalan apa belum store dan lain sebagainya, ya kan berimbas juga, berantakan juga. Tapi kalau kita tenang, kita wis saat tekane, saat nyamane, sek penting tenaga kerja masih bisa hidup, sek penting orang-orang di sekitar masih bisa kita berikan manfaatnya, nanti akan ada yang namanya timbal balik dari sapi itu sendiri. Karena kita tidak boleh menuntut kamu harus A, kamu harus B. Pernah mas, oke le, kok bengi gue tak potong gitu misal. Saya bilang ke sapi,
Oke le, kok tak potong. Sapinya udah gini aja. Padahal kan sapi nggak tahu bahasa kita. Itu cuma ibaratnya apa ya? Rasa, Mas. Rasa. Ada ikatan seperti itu ada. Namanya makhluk nggak mungkin enggak. Apakah anjing bisa memberikan feedback? Anjing sini makan gitu kan nggak mungkin, bukan. Dengan bahasa isyarat pasti kan bisa. Nah, sapi juga kayak gitu. Sama ya. Sama. Karena bernyawa, makhluk bernyawa Nah, ya. makhluk bernyawa. Nggak berakal tapi punya naluri. Ini yang kelebihan dari Mas Mawan ketika dia sudah mengerti, saling mengerti antara sapi dan Mas Mawan. Ya kan, karena di sini kabarnya Mas Mawan itu mengopeni sapinya itu dengan rasa, Pakai rasa. dijemur, Diajak jalan-jalan. diajak jalan-jalan loh. Sekali ngajak jalan-jalan ke YIA loh guys. Juga pesawat loh ya. Terus kemudian yang paling spesial katanya bahkan sapinya Mas Mawan itu dikasih apa ya namanya, kesempatan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Disediakan sapi-sapi perempuan guys. Iya. Ya, Mas? Benar itu Mas? Benar. Tiap berapa bulan sekali, berapa hari sekali, berapa minggu sekali? Enggak, kita jatah Mas sesuai dengan kebutuhan sapinya. Nah, kebutuhan sapi itu kalau untuk Makhluk ya Mas, kembali lagi ke makhluk. Nggak mungkin makan cuma tidur makan, nggak mungkin. Pasti ada yang namanya kebutuhan biologi psikologisnya. Dan saya mengamati betapa sapi kok makannya banyak nggak gemuk-gemuk. Makanya banyak tapi tetap hiperaktif, nggak tenang. Iya mungkin, anggapan saya Mas, karena saya bukan dari seorang peternakan, saya kesehatan. Mungkin dia ada satu kebutuhan yang belum tercukupi. Namanya kebutuhan nggak tercukupi kan hidupnya nggak tenang. nggak seimbang ya. Nah, tapi kalau keinginan masih bisa ditunda. Tapi kalau kebutuhan Wajib tak cukupi. Harus gimana mestinya semampu saya harus tak cukupi. Nah, coba sih sapi ini saya berikan kebutuhan seksualitas produksi. Yang cewek atau yang betina kita kawinkan, yang jantan kita jadikan pejantan. Alhamdulillah yang seharusnya di situ mungkin teorinya sapinya susut karena buat apa ya, mengawinkan gitu. Tapi malah justru perkembangannya luar biasa Mas. Bukan dari kawin terus berkembang gitu, bukan. Enggak, Tapi dari kawin itu makanya tambah rakus, lebih tenang, nggak agresif. Terus ketika mau diberikan makanan itu kotorannya kan biasanya banyak banget, tadi sedikit. Artinya mungkin ya itu yang namanya kebutuhannya sudah tercukupi, hidupnya menjadi lebih beratur. Makan cukup, istirahat cukup, karo iya juga cukup ya. Untuk sapi loh ya, untuk sapi ya. Tapi Mas tadi ngomong, ada yang kelupaan ngomongin soal duka ya, atau yang menantang di ini. Titik terendah yang pernah dialami Mas Mawan apa? Titik paling rendah. Sempet frustasi lah hampir apa? Pernah, pasti pernah lah ya. Pernah pasti, semua orang pernah ya. Titik terendah saya adalah ketika memang pada saat itu Mas, saya semester akhir ya, pas kuliah. Di situ saya harus menyelesaikan satu kewajiban saya sebagai status saya seorang mahasiswa, skripsi. Bersamaan juga dengan momen Idul Kurban, karena panen kami kan momen Idul Kurban. Nah, mau nggak mau kesempatan itu harus mengorbankan salah satu, sapi atau kuliah. Kalau saya harus memilih pasti kuliah. Sapi bisa tahun depan. Ya. Kuliah nggak bisa, harus sekarang. Tapi di sisi lain saya sudah kontrak Mas, saya sudah istilahnya punya tanggung jawab mendapatkan amanah dari ratusan customer. Sudah menyakui Mas, sudah menyakui, bukan dalam bentuk nanti aku kehilangan laba sekian ratus juta. Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi bagaimana saya sudah mendapatkan satu amanah yang harus saya kerjakan, kok malah saya lepas. Nah, dari situ saya sudah frustasi Mas. Iyalah. Kayak saya kok udah nggak mau main sapi lagi lah, udah saya pengen apa gitu. Tapi nanti loh katanya seneng dengan yang namanya tantangan. Passion. Tapi kok malah kayak gini. Nah, udah titik terendah di situ sudah nggak bisa apa-apa ya Mas ya. Saya kembali ke pesantren karena saya di pesantren pada kuliah Mas di kota gede sana, Jogja. Sharing lah dengan Ustadz gimana untuk menyelesaikan satu masalah yang memang menurut saya sendiri cukup berat. Nah, alhamdulillah setelah sharing juga saya mendapat apa ya istilahnya teguran lah dari orang tua. Kamu adalah seorang mahasiswa, tugas kamu bukan mencari uang, bukan bekerja, tapi adalah belajar menyelesaikan. Kalau kuliahmu sekarang nggak selesai, nggak wisuda,
nggak usah bermain sapi dan saya jual saat ini juga. Uh, Ngeri ya mas. pressure loh itu. Oh, iya. Apalagi orang tua yang Orang ngomong ya. tua. Tambah down lagi mas. Aduh. Tambah down lagi. Tapi di sisi lain saya harus mempunyai opini karena saya adalah pelaku ya mas di situ ya mas. Saya seorang peternak juga, saya seorang mahasiswa dan saya seorang santri 3. Oh. Saya harus punya opini, saya harus punya pendapat kuat. Saya harus menyelesaikan satu masalah ini. Kalau saya pegang 3-tiganya nggak maksimal. Kalau saya pegang 1 kuat, yang 2 lepas. Nah, akhirnya saya membentuk yang namanya tim mas. Tim. Jadi saya bentuk tim khusus bahwasanya bagaimana sih biar customer itu kebutuhannya tercukupi tanpa saya harus langsung berkomunikasi dengan beliau. Saya buatkan tim ini untuk customer semuanya nanti larinya kepada Mas A. Misal Mas Ipan, kamu kuasai, kamu cukupi semua kebutuhan, puaskan mereka. Nah, terus saya di pondok juga, saya hafalannya misal store hari ini saya harus apa-apa, misal gitu ya mas ya. Saya minta keringanan kepada beliau Pak Kiai, boleh enggak nanti kalau wayai di saat teman-teman santri yang lain libur, saya masuk sendiri. Untuk store. Karena saat ini juga saya nggak bisa. Bukan nggak bisa tapi harus mengatur waktu sedemikian rupa. Nah begitu juga skripsi. Skripsi alhamdulillah walau saya terakhir mulai tapi saya bukan terakhir wisuda mas. Yudisiumnya saya malah hampir pertama ya. Tapi di saat orang-orang yang lain liburan, saya juga meminta kepada Kaprodi pada saat itu. Saya kepengen sekolah pak, saya harus lulus tahun ini. Alhamdulillah diijabah, dikabulkan. Jadi semua masalah 3-tiganya selesai semua. Alhamdulillah selesai. Ya, jadi tiap kegagalan tuh punya hikmahnya masing-masing. iya benar. Ya, kita udah ambil hikmah dari 2 kejadian yang sempat membuat Mas Mawan ini hampir down. Yang pertama ketika kerugian dari sapi-sapi yang mati itu, akhirnya belajar kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia belajar untuk bagi waktu. Akhirnya bentuk tim. Manusia tuh nggak bisa tinggal sendiri. Iya, sama betul. seperti sapi. Ini binatang yang berkoloni mas. Koloni kalau kita sosial ya mas ya. Nah, betul saling sekali. Kita membutuhkan. sosial. Nah, makanya kalau mau nyoba-nyoba pelihara sapi minimal 2 kalau bisa. beli di sini. Minimal 30 sama mas minimal. Harganya? Enggak mas. Kalau 30 kan siap konsumsi. Oh, Kalau yang untuk dikembangkan lagi ya yang harga 20 atau 15 gitu. ya murah. Tergantung niat ya. Masnya tahu nggak sapi Wagyu Jepang? Sapinya seperti apa? Tahu. Warnanya? Cuma tahu pernah makan dagingnya aja. Dagingnya. Sapinya tahu nggak mas? Belum. Sapinya itu biasa mas, warnanya hitam. Mohon maaf ya, tidak memberikan unsur yang menjatuhkan, enggak. Sapinya itu jelek. Tapi Ya. kenapa dagingnya luar biasa? Warnanya hitam mas ya. Kenapa mas ini? Karena faktor pakan mas. Di negara sana tetangga sebelah, sapi Wagyu itu diberikan pelayanan yang luar biasa, bahkan melebihi mungkin kita ini mas. Pakan dijaga, nggak lebih nggak kurang, terus kebutuhannya diatur. Iya. Jadi yang diprioritaskan memang untuk sapi-sapi Wagyu itu bukan gemuknya mas, tapi kualitas teksturnya tadi. Nah terciptanya daging seperti itu karena faktor apa sih mas? Nah itu Faktor pakan perawatan ya, kehidupan mereka diatur. Termasuk didengarkan musik nggak mas? Itu bener nggak? Kalau benarnya atau enggak saya tidak bisa bicara karena belum pernah menyaksikan secara langsung peternakan sapi Wagyu di Jepang. Tapi katanya kalau lihat di YouTube Australia, gitu diberikan itulah terapi musik juga katanya mas. Terapi ini lagunya Guyon Waton. Ini dangdut semua aku. Nah, makanya. Sapinya malah HIHM. Makanya sapinya teksturnya sampai dalam tuh nendang-nendang. Nendang sapi lokal nendang rakno dikunyah lur Jan. Faktor makanan, perawatan. Wagyu perawatannya gimana mas? Nah, jadi karena saya bukan pelaku peternakan Wagyu, hanya bisa berpendapat masalah benarnya atau tidak nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman semua atau dimaklumi sajalah. Menurut kami segalanya sapi itu ya sapi, nggak mungkin berubah jadi ayam. Namanya sapi lokal ya wis pasti namanya putih tinggi panjang. Tapi namanya daging itu bisa dibuat mas dengan faktor pakan. Nah, ketika memang pakannya jerami kan kaya kan serat mas, serat kabeh malah. Ya wes, nanti sapinya akan menendang-nendang tadi mas. Apalagi terapi musiknya dangdut kayak kita kan ya. Wes mulet banget. Tapi jangan menganggap sapi yang daging yang mulet itu nggak enak. Tergantung
masaknya. Tujuannya mas, kalau buat rendang mungkin empal apa ya rendang apa itu sapi lokal, sapi wagyu nanti dijadikan rendang atau apa ya jadi tahu bubur no mas. Karena empuk mas. Empuk banget. Eman juga. Kok beli yang lokal aja. Kembali lagi ke sapi wagyu, bahwasanya itu faktor pakan sangat berpengaruh pada hasil yang luar biasa untuk sapinya ya mas ya, terutama dagingnya. Wagyu itu pakannya apa gitu? Nah setahu saya sapi wagyu itu diberikan pakan untuk isinya apa saya tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas di situ diatur jumlah pakan yang masuk berapa, kandungan nutrisinya berapa, minumnya seberapa, dan tidak pernah berubah mas. Konsisten mas. Konsisten. Apa sapi nggak bosen mas? Nah pertanyaannya itu mas, kan sapi kan kayak kita ya, masa iya setiap hari kita makan nasi sama tempe terus? Iya. Kan nggak mungkin. Tapi karena memang ada satu tujuan di mana sapi itu harus dikonsumsi daging dengan usia 2,4 tahun misal, dengan bobot maksimal 600 kilo, dengan kandungan lemak sekian, A sekian, B sekian gitu sudah diatur semuanya. Nah, dengar-dengar juga, ini dengar-dengar mas ya rasa-rasan ada sapi, ada daging wagyu sekarang di Indonesia yang diperoleh dari sapi lokal dengan perawatan pakan yang luar biasa diatur, tapi dirahasiakan masih katanya ada mas. Jadi harganya pun lebih terjangkau. Iya harganya itu kembali lagi ke daging, jadi harga daging bukan harga sapi. Oh, wagyu tetap lokal. sama. Oke. Nah itu karena faktor pakan. Nah, nanti barangkali mungkin steak lover atau WS sendiri warung steak ingin langsung dari sumbernya gitu, kepengen sapi dengan daging kualitas A, pakan perawatan A gitu, nanti bisa join lah ya mas ya. Oke. Nah ini kita serahkan ke manajemen nih. Nanti tapi belum sekarang. Nggak apa-apa. Kita Kita- berbagi ilmu dulu. Pada Karena- intinya kami hanya bisa menyediakan yang namanya kebutuhan mas. Jadi kita filter nih, yang diminta customer itu seperti apa. Kita tidak bisa semena-mena menjual sapi semau kita enggak. Nggak bisa. Ya? Kalau mintanya grade A ya kasih A, grade C kita kasih C. Kita punya grade apa aja di sini mas? Iya, kalau masnya fokusnya ke daging bukan ke sapi. Oh, Jadi mungkin kalau motong sapi yang segede-gede kayak gini nanti ya tadi menendang-nendang mas. Menendang. Menendang-menendang. Tapi Dan ya, uniknya dari sini adalah setiap sapi dikasih nama sama Mas iya kita kemas. Mawan. Ada siapa aja mas? Ada wariso, Paling satu ikonnya sini ya, yang udah setahun lebih kalau nggak salah mas ya. Nj. Nah ini Ada Seto Raharjo, Seto Raharjo, ada Gondang, Gondang, jenenge Gondang. Apa pabrik gula ya? ada yang namanya Cungring, Karena kecil. gendut mas, ini gede. Cungkringnya sapi sama lo guys. Sebenarnya bukan cungkring mas, cangkring, karena saya dulu cangkring. bingung ngambilnya dari cangkringan kan ya, cangkringan sana DIY. Terus ada yang namanya Untuk Panut, apa? Mesti nurut sapinya. nurut. Oh iya kan, ada filosofi nama di balik nama-nama Pokoknya sapi. semuanya itu tak kembalikan ke sapinya sih mas. Namanya sesuai dengan sapi. Bener-bener. Misal kalau udah pusing ngambilnya dari mana? Gondang Legi, ya wis tak kasih nama Gondang. Ya kalau wariso itu beda ya. Waris, harapan kami mau warisi mas. Wariso. Jadi dulu kita punya sapi yang Warisah. namanya Remon, Emang yang udah Grandong. Nah semoga keduanya bisa diwarisi sama dia. Jadi yang baik-baik akan diambil sama wariso itu. Nanti wariso jadi reinkarnasi dari Remon dan Grandong gitu. Waduh, enggak bercanda. reinkarnasi ini ya spiritnya maksudnya. Iya benar. Karena kelangenan, Mas, Iya. Jadi usaha kita juga di kandang. Jangan seperti kemarin. Yuk kita harus lebih. Pokoknya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul. Gitu. Quote. Ya, jadi yang pasti dari obrolan kami sama obrolan saya sama Mas Mawan itu anak muda nggak perlu gengsi untuk mulai bisnis apapun bentuknya. Jangan gengsi kayak tadi ya Mas ya. Betul. Nggak apa-apa. Nggak Gaya apa-apa. kita Kotor nggak apa-apa. sulit, tapi ekonomi harus elit. Gitu. Jadi ya kalau mau belajar apa jadi ternak sapi ya silakan. Open kita Mas, kita bebas. Nggak Bebas. ada yang kita rahasiakan, nggak ada yang kita tutupi. Karena sekarang pasarnya itu udah nggak zaman bersaing secara umpet-umpetan Mas. Kita pasarnya bebas Mas. Saya terbuka ya. Ini senjata kita, ini samurai kita, semuanya menggunakan yang namanya media gadget. Dan kalau Mas Mawan ini pelit bagi ilmu, dia nggak mungkin punya subscriber 1,5 juta. Itu isi YouTube-nya beliau adalah tentang bagaimana kita menjadi peternak yang baik. Yang tepat. Orang yang nggak pelit rezekinya ya lancar-lancar wae. Padahal Amin, ya Allah. beberapa orang dia tuh nyimpen rahasianya. Ini malah di-share gitu aja. Nggak takut loh Mas kesaing.
saya malah seneng dapat saingan Mas, karena dari pertama saya suka dengan tantangan, dan di era sekarang katanya ya Mas ya 4.0 gitu ya, Hampir 5 malah sekarang. hampir 5 ya, itu yang maju bukan yang di atas, tapi yang mempunyai kolaborasi lengkap. Jadi kalau kita collab kita semakin tinggi Mas, semuanya kayak gitu. Bukan aku pengen tinggi yang lain kita jatuhkan, nggak jadi sekarang. Kita harus jadi satu, naik ke atas bareng gitu. Sama-sama. Baik, tepuk tangan dong buat Mas Mawan. Kalau ngomong bersama beliau nggak mungkin cuma 1-2 jam, pasti banyak pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan, banyak pertanyaan yang tertunda karena waktu ya. Nah tapi untuk Stick Lover kalau ingin lebih detail, follow aja di akunnya Setia_From Mas ya. Iya. Atau di akunnya pribadi yaitu Mas Setia Hermawan. Atau jangan lupa like, subscribe, share YouTube-nya dari Setia Farm. Semua informasi mengenai peternakan sapi sangat komplit ya. Mas Mawan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Mas. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan untuk Mas Mawan dan juga teman-teman di sini. Yang pasti silaturahmi kami hanya untuk berbagi informasi, kolaborasi informasi. Siap. Mungkin barangkali juga saya dalam tutur kata tidak pas atau tidak tepat. Ya mungkin karena kurangnya pengetahuan kami ya Mas ya. Pada intinya di sini kita tidak membagi ilmu, enggak, tapi hanya bercerita pengalaman. Barangkali nanti teman-teman juga mempunyai pengalaman yang sama, alhamdulillah bisa diambil hikmahnya. Tapi kalau memang kurang tepat ditinggalkan gitu, seperti itu Mas. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.